Ketika sudah melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, apakah masih disunahkan puasa Arafah? Nggak ada hubungannya, Arafah kan jauh. Puasa Arafah itu tanggal iya, 9 Dzulhijjah, nggak ada hubungannya. Yang ada hubungannya mungkin nanyanya begini, sudah puasa Senin Kamis di bulan Syawal, sudah puasa Ayyamul Bid berapa hari? 3 hari di bulan Syawal. Apakah berarti sudah puasa 6 hari di bulan Syawal? Nah, ini ada hubungannya, gitu ya. Apakah perlu lagi ditambah? Akhirnya jadi 10, 11, 12 ya. Ini fatwa dari Syekh bin Baz Utsaimin sudah mencukupi. Sama ketika ibu datang ke masjid langsung sholat duha, perlukah sholat tahiyatul masjid juga? Tidak perlu, sudah mencukupi. Ibu datang ke masjid, langsung sholat qobliyah subuh, atau langsung sholat subuh, perlukah sholat tahiyatul masjid juga? Tidak, sudah mencukupi. Nah, begitu pula puasa Senin Kamis di bulan Syawal, berarti berapa itu? Iya, sudah mencukupi. Apalagi Ayyamul Bid, ya. Adapun Arafah nggak ada hubungannya, jauh kan, masih Dzulhijjah. Mungkin maksud penanya yang puasa setahun itu kali ya. Nah, kan puasa man shoma Ramadan summa atba'uhu bi sittin min Syawal fa huwa qasyamid da'ri. Barang siapa yang puasa Ramadan 30 hari kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala seolah puasa sepanjang tahun. Ya, berarti udah puasa setahun, nggak perlu lagi yang Arafah itu. Ingat, ketika berbicara tentang pahala, tidak disangkut pautkan dengan gugur kewajiban. Ya. Kan kalau berjamaah sholat subuh di masjid, setelah itu diem di masjid sampai matahari terbit, setelah matahari terbit sholat 2 rakaat, sholat duha yang awal, maka dia seolah berpahala seperti haji dan umroh. Berarti nggak perlu haji lagi? Ya enggak, tetap kewajiban haji belum gugur kalau dia mampu. Pahala jangan disangkut pautkan dengan gugur kewajiban, beda. Ya. Ustaz, kalau biasa puasa Daud, ketika menghadapi sekarang harus puasa Syawal, itu niatnya gimana? Ya udah otomatis. Iya, kan Nabi cuma mengatakan barang siapa puasa Ramadan ditambah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa Daud lebih dari 6 hari. Ya. Sudah cukup. Itu sudah, pokoknya kalau udah puasa Daud, puasa yang lain nggak usah dihiraukan. Kata Nabi, itu sebaik-baik puasa. Ya. Kalau tanggal 13, 14, 15 hari tasyrik itu, kita biasa puasa Ayyamul Bid gimana nih? Dimundurkan 13, 14 kan 11, 12, 13. Dimundurkan jadi 14, 15, 16. Ya. Mundur sehari berarti. Dan puasa sunat, sholat sunat boleh keluar dari waktunya jika berhalangan.
Ibu biasa puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Nah, pas hari Senin ini, pas puasa, tiba-tiba diajak makan oleh suami atau oleh orang tua ke satu tempat. Nah, batalkan, nggak apa-apa. Besoknya, Selasanya, puasa. Nabi pernah sholat ba'diyah zuhur setelah Nabi pernah sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Nabi juga pernah sholat tahajud plus witir padahal di waktu duha. Ya, karena ada halangan. Karena kesiangan. Ya. Kalau kita puasa menggodok puasa wajib, Ya. kalau kita batalkan hukumnya bagaimana? Kalau disunahkan boleh menggodok wajib. Harus ada halangan ya. Mungkin terlalu lemes, mungkin karena ini kan hukumnya wajib ya. Mengkodok puasa wajib kan hukumnya wajib. Mungkin nggak sahur. Kalau diajak makan itu orang tua juga datang ngajak makan Minta ininya aja, minta ridhonya. Ini lagi bayar puasa, gimana? kan kalau untuk puasa sunnah ketika ada undangan makan atau apa kan boleh dibatalkan ya. Ya. Nah itu kan kita udah puasa misalkan setengah hari itu. Ya. Sampai Sayang gitu ya. Tanda itu kalau kita batalin, apakah pahalanya tercatat sehari? Kan udah niat. Kan ada dalam Islam itu pahala niat. Ya. Orang yang sudah bertekad bulat untuk melakukan sebuah ketaatan ibadah pasti berpahala, walaupun nggak kesampaian. Bahkan untuk haji dan umroh belum tawaf, belum sa'i, nggak bisa masuk Mekah, kita disuruh apa? Disuruh tahallul. Tahallul itu tanda bahwa kita sudah selesai sempurna melaksanakan haji atau umroh. Kalau dalam sholat istilahnya salam. Padahal tawaf enggak, sa'i enggak, gimana tawaf, gimana sa'i, masuk Masjidil Haram aja nggak bisa. Ada musuh misalnya, atau gempa atau apa ya. Waktu itu kan Nabi ada musuh, dihalangi oleh Abu Sufyan. Waktu itu masih kafir Abu Sufyan ya. Nabi ngajak para sahabat bertahalul, menyembelih hadyu hewan kurban dan mencukur rambut. Tahalul, tanda bahwa haji umrohnya sudah selesai. Padahal boro-boro selesai, masuk Mekah aja belum, gitu ya. Jadi kalau kita sudah memakai pakaian ihram, kok tiba-tiba nggak bisa masuk Mekah, waktu itu mungkin ya 4 tahun yang lalu ada COVID itu ya, sudah pakai pakaian ihram, kok nggak bisa masuk Mekah, suruh pulang lagi, udah sah, tahallul, gunting rambut, sudah selesai, ya. Tapi sudah pakai pakaian ihram Bu ya, bukan masih di bandara Suta ya. Oh, nggak boleh ke Mekah, pesawatnya nggak boleh berangkat, COVID, tahallul ya. Enggak, sudah pakai pakaian ihram. Kalau istilah sholat sudah takbiratul ihram. Kalau sholat sudah takbiratul ihram. Kalau puasa ya sudah lewat subuh. Berarti orang tersebut masih dicatat sebagai pahalanya full ya Ustaz ya? Iya. Allah dalam memberikan pahala itu tidak setengah-setengah, tidak bakhil. Tidak bakhil. Maka mau ibu mau korban atas nama ibu, atas nama suami, atas nama anak, Allah nggak peduli. Pokoknya kalau ada anggota keluarga itu berkorban, maka seluruh keluarga dapat pahalanya. Ya. Allah tidak bakhil.
Lalu kita merasa puasa terus di atas kita, oh saya kan puasa. Ya itu hak ibu ya, hak ibu. Mau membatalkan boleh, nggak membatalkan nggak wajib, ya kan? Nggak wajib. Ya bahkan ibu tidak sedang puasa diajak makan kan nggak, kalau diajak ya, bukan diundang ya. Boleh makan, boleh tidak. Kalau diundang wajib, ya. Sebab kalau orang undang itu tentu di rumahnya sudah apa? Sudah mempersiapkan. Coba kalau nggak wajib, banyak yang nggak datang, kan kasihan, mubazir. Kalau ngajak kan ya paling ke warung Padang, kemana kan, ya udah siap semua, ya. Adakah syariat halal bihalal dalam Islam? Tidak ada, tidak ada. Dari bahasanya saja aneh, ya. Orang mengatakan ini halal bihalal, kira-kira bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Ya namanya juga halal bihalal ya. Halal bahasa Arab, bi dengan juga bahasa Arab. Iya, tapi orang Arab sendiri nggak tahu apa maksudnya. Jadi bahasa Arab tapi made in Indonesia, ya. Orang Arab sendiri nggak tahu apa halal bihalal, ya. Jadi tidak boleh, Ustaz. Halal bihalal ini kan saling bermaaf-maafan, ya. Tentu saling bermaaf-maafan baik, dan saling bermaaf-maafan itu jangan dihubungkan dengan bulan apapun, hari apapun, ya. Nggak ada Rasul dan para sahabat Idul Fitri bermaaf-maafan, nggak ada. Rasul dan para sahabat itu bermaaf-maafan ketika ada salah, ketika salah faham, ketika ada permasalahan, gitu ya. Bukan karena satu hari. Tapi berarti bid'ah ya, Ustaz ya? Iya, kalau menganggap ini sebuah keutamaan, sebuah ajaran, ya bid'ah. Izin bertanya tentang zikir, apakah zikir itu dibatasi sampai 100 saja, apa sebanyak-banyaknya? Untuk hitungan, iya, 100. Untuk tidak dihitung, ya sebanyak-banyaknya. Coba ibu ingat-ingat beberapa sabda Nabi yang ibu telah baca, yang ibu pernah dengar, astagfirullah, 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 berapa kali? Berapa kali? 3. Subhanallah, 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 berapa kali? 33. Ya. Ada juga 25, ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini 25. Ada lagi 10. Ada ya. Nah, yang paling banyak 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 100. Itu pun dalam sehari semalam. 100 kan? Nah, ibu pernah dengar nggak? Nabi bersabda, bacalah ini 300 kali. Bacalah ini 500 kali. 1000, 4444. Ah, itu yang banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Nggak ada, ini bid'ah. Ya. Yang paling banyak 100. Nah, bagaimana kalau kita nggak hitung sebanyak-banyaknya? Boleh, tapi jangan dihitung. Mau ratusan, bahkan ribuan. Ibu bentar-bentar astagfirullah. Bentar-bentar astagfirullah. Bahkan astagfirullahaladzim. Boleh? Boleh, kalau di luar habis sholat. Yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali itu setelah salam. Adapun di luar itu boleh astagfirullah, astagfirullahaladzim, wa atubu ilaihi, boleh. Ya. Bahkan ada ulama ketika dilapori, dicurhati, ya saya pengen punya anak. Sudah hampir 10 tahun berumah tangga belum punya anak.
Ada lagi yang curhat, ya Syekh, saya ingin dilapangkan rizkinya. Sempit sekali rizki saya. Ya Allah, ya Syekh, udah lama nggak turun hujan. Ya, jawabannya satu. Apa? Istighfar. Ya. Memang janji Allah seperti itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa alaikum midrara. Dan seterusnya isinya itu hujan, rezeki, anak. Itu diawali oleh istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Ibu istighfar sebanyak-banyaknya. Mungkin sambil masak, mungkin sambil nyapu, mungkin sambil nunggu kereta, pesawat. Ya. Ustaz, kalau hanya ingin tahu aja boleh nggak Ustaz? Hah? Ini berapa jumlahnya sehari ini? Jangan. Nanti ada rasa apa ya? Iya. Wah, udah hampir 10.000 nih. Nah. Udah hampir 15.000 nih. Jangan dihitung, ya. Kalau ada alat seperti itu udah nggak usah dipakai, ya. Jangan, nggak ada gunanya sama sekali, ya. Kalau nggak buat ngitung dosa aja, Bu. Buat ngitung dosa. Saya udah berapa kali nih nyakitin hati suami ini hari ini. Saya berapa kali nih ingkar janji nih sehari ini. Hitung dosa. Kan Ibnu Mas'ud begitu. Ketika ada orang zikir berjamaah dihitung, kata Ibnu Mas'ud, hitung saja dosamu. Ya, karena dosa kita jangan lupakan. Pahala kebaikan udah lupakan. Ibu pernah nyumbang masjid ini 1,5 miliar, udah lupakan. Jangan diinget-inget, malah ditulis ya. Status, ya, cerita-cerita, jangan lupakan. Nah, kalau ibu pernah menyakiti hati orang tua, pernah nyakitin hati suami, pernah dolim, itu diingat-ingat. Kalau harta dari penghasilan sudah dizakati setiap bulan, apakah tabungan dizakati setiap tahun? Nah, ini sebuah kesalahan. Tidak ada zakat setiap bulan, adanya zakat itu tiap tahun. Itu termasuk bid'ah ini. Zakat amaliyah, zakat profesi itu bid'ah. Baru muncul kira-kira mungkin 30-40 tahun yang lalu. Sebuah kebenaran baru muncul 30-40 tahun yang lalu. Ya. Saya Yusuf Kordowi itu yang mencanangkan. Rasul dan para sahabat nggak kenal zakat profesi. Zakat itu tiap tahun. Kalau sedekah suami tidak diniatkan untuk keluarga, apakah keluarga mendapatkan pahala? Insya Allah. Ya, insya Allah. Asal istri ini jangan ngancem-ngancem. Awas bang, jangan pernah sodakoh ya. Jangan. Ya. Kalau mau sodakoh, kasih ke aku. Biar aku aja yang sodakoh. Jangan. Terserah suami, harta-harta dia. Yang penting ibu dikasih nafkah, dicukupi. Ya. Selebihnya uang suami ya uang suami. Ya. Dalam Islam tidak ada dalam rumah tangga itu harta gono gini, nggak ada, itu bid'ah. Ya. Artinya harta suami ya harta suami, harta istri ya harta istri. Ya. Hanya suami berhak menafkahi rumah tangga itu, makannya, minumnya, pakaiannya, istri, anak-anak, itu kewajiban suami. Ya. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi